dalam menjalankan tugas pokoknya untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI seringkali harus melakukan operasi militer khusus. Dalam menjalankan operasi militer khusus, TNI memiliki pasukan-pasukan khusus. Definisi pasukan khusus mungkin agak berbeda di masing-masing negara. Namun, secara umum, pasukan khusus adalah unit militer yang dibentuk dan dilatih untuk melaksanakan operasi militer khusus. Operasi militer khusus diantaranya adalah perang non-konvensional, anti-teror, pengintaian, sabotase, operasi rahasia, pembebasan sandera, dan lain-lain. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal, mereka juga dipersenjatai dan dibekali peralatan khusus yang sesuai dengan kebutuhan operasi. Anggota pasukan khusus dipilih dari orang-orang terbaik yang telah berdinas di pasukan reguler. Karena itu, pasukan khusus sering juga disebut sebagai pasukan elit. Semua pasukan khusus pasti juga merupakan pasukan elit, namun tidak semua pasukan elit adalah pasukan khusus. Jika tugas dan fungsinya bukan melaksanakan operasi militer khusus, meskipun berisi orang-orang terbaik, maka tidak disebut sebagai pasukan khusus, melainkan hanya pasukan elit saja. Inilah pasukan khusus dan pasukan elit TNI. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah satuan pasukan khusus dan merupakan bagian dari Komando Utama Operasi TNI. Komando Utama Operasi adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah Komando Panglima TNI. Selain Kopassus, Komando Utama TNI lain diantaranya adalah Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanudnas, Komando Armada, Komando Daerah Militer, dan Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad. Kopassus merupakan komando utama operasi yang bertugas menyelenggarakan operasi komando, operasi Sandi Yuda, penanggulangan teror, dan operasi lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI dalam mendukung tugas pokok TNI. Kelahiran Kopassus dilatar belakangi oleh pengalaman TNI yang mengalami kesulitan dalam menghadapi pemberontakan RMS. Untuk itu, TNI ingin mendirikan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat. Pada tanggal 16 April 1952, Kolonel A.E. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi. Tanggal 16 April ini kemudian diperingati menjadi hari jadi Kopassus. Komandan pertama satuan ini adalah seorang mantan tentara Kenil dari Belanda, yaitu Rokus Bernardus Visser, yang telah berganti nama menjadi Muhammad Ijon Jambi. Dalam perjalanannya, kesatuan ini beberapa kali berganti nama dan struktur. Pada tahun 1953, satuan ini dialihkan dari Kodam Siliwangi dan langsung di bawah Kasat. Setelah berada di bawah Kasat, namanya berubah menjadi Korps Komando Angkatan Darat. Tahun 1955, berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau disingkat RPKAD. Lalu, sempat berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus atau Puspassus Angkatan Darat. Kemudian, Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Dan tahun 1986, namanya berubah menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus hingga saat ini. Sebagai satuan pasukan khusus, struktur Kopassus berbeda dengan satuan militer konvensional. Untuk itu, satuan-satuan dalam Kopassus tidak memakai istilah yang sama dengan satuan lainnya, semisal kompi atau peleton. Kopassus terbagi menjadi satuan yang disebut sebagai grup. Saat ini, Kopassus memiliki 5 grup, yaitu Grup 1 dan 2 Para Komando, Grup 3 Sandi Yuda, Satuan 81, dan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus atau Pusdikpassus. Di bawah grup terdapat batalion, namun di bawah batalion sebutannya tidak lagi memakai nama kompi, melainkan memakai nama lain yaitu detasemen, unit, atau tim. Hal ini agar Kopassus tidak terikat pada standar jumlah personel konvensional, karena operasi pasukan khusus umumnya melibatkan personel dalam jumlah kecil. Personel Kopassus direkrut dari personel TNI Angkatan Darat, yang diseleksi secara ketat kemudian dididik di Pusat Pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Jawa Barat. Prajurit Kopassus memiliki kemampuan perang konvensional dan non-konvensional, anti-gerilya, anti-teror, pengintaian khusus, pertempuran jarak dekat, intelijen dan kontra-intelijen, sabotase dan anti-sabotase, serta berbagai kemampuan perang lainnya. Kopassus dipimpin oleh seorang komandan jenderal atau danjen yang berpangkat mayor jenderal. Danjen Kopassus bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. Dalam parade atau upacara, prajurit Kopassus mudah dikenali dengan baret merah dan loreng darah mengalir. Pengintai tempur atau Taipur merupakan pasukan di bawah Kostrad dengan kualifikasi intelijen tempur. Satuan ini berada di bawah Batalion Intelijen Kostrad yang sekarang bernama Batalion Satria Sandi Yuda Kostrad. Taipur dibentuk pada tahun 2001. Gagasan pembentukannya berasal dari Pangkostrad saat itu, yaitu Letnan Jenderal Ria Mizar Diakudu.
pada saat awal dibentuk bernama Peleton Intai Tempur atau Ton Taipur. Selain berkemampuan trimatra, prajurit Taipur dilatih untuk bisa beroperasi di berbagai medan, baik di rawa, laut, sungai, hutan, gunung, dan perkotaan. Mereka juga dibekali kemampuan penanggulangan teror. Personil Taipur direkrut dari personil TNI yang berdinas di satuan-satuan Kostrad. Kemudian mereka dilatih dalam pendidikan Taipur selama 6 bulan. Pendidikan Taipur ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap latihan tempur, dilaksanakan di Kompleks Latihan Kostrad di Janggabuana, Karawang. Tahap 2 adalah latihan intelijen tempur, dilaksanakan di Pusdikpasus di Batu Jajar, Jawa Barat. Tahap ketiga adalah latihan teknik tempur bawah air di Satuan Pasukan Katak Armada RI Kawasan Barat di Pondok Dayung, Jakarta. Tahap 4 merupakan latihan aplikasi berganda dilaksanakan di Situ Lembang, Bandung. Sebagai bagian dari Kostrad, pasukan Taipur memakai baret yang sama dengan baret hijau Kostrad. Komando Pasukan Katak atau disingkat Kopaska awalnya dibentuk dalam rangka mendukung operasi militer Trikora di Irian Jaya. Tepatnya, Kopaska secara resmi didirikan pada tanggal 31 Maret 1962. Namun, cikal bakal pasukan Katak sudah ada sejak tahun 1954. Sebagai pasukan khusus TNI Angkatan Laut, personil Kopaska diambil dari personil di TNI Angkatan Laut yang telah berdinas minimal 2 tahun. Personil ini kemudian dididik dalam pendidikan pasukan Katak yang berlangsung selama 10 bulan. Fungsi utama Kopaska adalah melaksanakan operasi khusus dalam mendukung operasi militer Matra Laut. Operasi khusus tersebut diantaranya adalah demolisi atau peledakan bawah air untuk sasaran kapal perang, pangkalan, atau pelabuhan musuh maupun instalasi bawah air milik musuh. Tugas lainnya adalah misi recon atau pengintaian, diantaranya adalah pengintian pantai untuk mempersiapkan operasi amfibi. Selain tugas di atas, Kopaska juga dapat difungsikan untuk tugas air laut dan pengamanan VVIP. Kopaska saat ini terdiri dari 3 komando, yaitu Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Jakarta, Armada 2 di Surabaya, dan Armada 3 di Sorong, Papua. Untuk mendukung tugasnya, Kopaska memiliki beberapa kendaraan khusus, di antaranya adalah kendaraan tempur bawah air atau KTPA Sea Shadow buatan Ention Corporation dan KTPA 2 buatan dalam negeri. Kemudian, kendaraan bawah air Seal Carrier buatan Swedia yang mampu mengangkut 6 personel, dan Sipo Black Shadow 730 yang merupakan kendaraan bawah air untuk 1 orang. Kopaska juga memiliki Combat Boat X38 buatan PT Lundin Industri di Banyuwangi. Untuk misi penyerbuan kapal secara cepat, Kopaska memiliki wahana khusus yang diberi nama Cantoka, singkatan dari Carrier and Tactical Onboard Kopaska. Cantoka merupakan kendaraan Sea Rider yang dipasangi tangga yang dapat digerakkan untuk naik ke atas kapal. Satuan Kopaska menggunakan baret berwarna merah marun dengan emblem lambang Kopaska. Satuan Kopaska dipimpin oleh Komandan Satuan berpangkat Kolonel. Batalion Intai Amfibi atau disingkat Yontaifib merupakan satuan elit di dalam Korps Marinir. Satuan ini memiliki spesialisasi dalam pengintaian amfibi dan pengintaian khusus atau Special Recon. Sejarah Yontaifib dimulai pada tanggal 13 Maret 1961 dengan dibentuknya KEPAM, singkatan dari Komando Intai Para Amfibi. Pada tahun 1970, KEPAM berubah nama menjadi Yon Intai Para Amfibi. Tahun 71 berubah lagi menjadi Satuan Intai Amfibi, dan akhirnya menjadi Batalion Intai Amfibi. Yontaifib merupakan pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Hal ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kasal nomor 1857 tahun 2003 tentang pemberian status pasukan khusus kepada Batalion Intai Amfibi. Personil Taifib diseleksi secara ketat dari personel Korps Marinir. Calon Taifib ini kemudian dilatih selama 9 bulan di Pusat Pendidikan Marinir Surabaya dan dilanjutkan di Pusat Latihan Tempur Marinir di Situbondo. Tugas pokok Batalion Intai Amfibi adalah melakukan pengintaian dan operasi-operasi khusus dalam mempersiapkan operasi pendaratan amfibi. Keberhasilan operasi amfibi sangat bergantung dari peran Taifib. Sebagai pasukan yang berkecimpung dalam operasi amfibi, prajurit Taifib mutlak memiliki kemampuan berenang di atas rata-rata. Salah satu persyaratan dasar prajurit Taifib adalah mampu berenang menyeberangi Teluk Poncomoyo sejauh 12 km. Yontaifib memiliki moto Maya Netra Yamadipati, yang berarti dewa pencabut nyawa yang tak kasat mata. Personil Taifib menggunakan loreng dan baret yang sama dengan Korps Marinir. Yang membedakan, pada baret Taifib terdapat brevet Trimedia di sebelah emblem lambang Marinir. Yontaifib dipimpin oleh Komandan Batalion yang berpangkat Letkol Marinir.
Untuk menanggulangi teror dalam matra laut, TNI Angkatan Laut memiliki Detasemen Jalamangkara. Detasemen Jalamangkara atau disingkat Denjaka merupakan sebuah detasemen di TNI Angkatan Laut yang bertugas melaksanakan penanggulangan teror aspek laut. Personel Denjaka diambil dan diseleksi dari personel Kopaska dan Taifib yang kemudian dididik selama 6 bulan dalam pendidikan penanggulangan teror aspek laut atau PTAL. Sejarah lahirnya Denjaka dimulai pada tahun 1982 ketika Kepala Staf Angkatan Laut membentuk Pasusla atau Pasukan Khusus Angkatan Laut. Kemudian, pada tanggal 13 November 1984, Pasusla resmi menjadi Detasemen Jalamangkara. Jalamangkara berarti hantu laut. Denjaka merupakan komando pelaksana Korps Marinir dan berkedudukan di bawah Komandan Korps Marinir atau Dankormar. Satuan ini dipimpin oleh Komandan Detasemen yang berpangkat kolonel. Selain sebagai komando pelaksana Korps Marinir, Denjaka juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI. Sebagai komando pelaksana Korps Marinir, personel Denjaka menggunakan baret yang sama dengan baret marinir, yaitu baret ungu dengan emblem Jalesu Bomiam Jajaya Mahe. Korps Pasukan Khas atau Korpaskas TNI Angkatan Udara memiliki satuan pelaksana operasi khusus yang bernama Satuan Bravo 90 atau disingkat Sat Bravo 90. Angka 90 merupakan tahun pembentukan satuan ini, yaitu tanggal 12 Februari 1990 dan resmi dikukuhkan tanggal 16 September 1990. Saat itu masih dalam bentuk detasemen, yaitu Detasemen Bravo 90 atau Den Bravo 90. Sat Bravo 90 merupakan satuan pelaksana operasi khusus dengan kemampuan anti-teror, anti-pembajakan pesawat udara, sabotase dan anti-sabotase bandara, pengamanan alutsista udara, serta intelijen dan kontra-intelijen. Personel Sat Bravo 90 diambil dari personel Paskhas, namun tidak semua personel Paskhas berhak mengikuti seleksi menjadi prajurit Bravo. Yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa terbaik dengan peringkat 1-40 saat mengikuti sekolah komando Paskhas. Setelah lulus seleksi, mereka dilatih dalam pendidikan Bravo selama 6 bulan. Saat ini, Satuan Bravo memiliki 3 detasemen, yaitu Detasemen 901, 902, dan 903. Detasemen tersebut masing-masing memiliki spesialisasi tersendiri. Detasemen 901 memiliki spesialisasi intelijen, Detasemen 902 dengan spesialisasi aksi khusus, dan Detasemen 903 spesialisasi bantuan teknik khusus. Satuan Bravo 90 dipimpin oleh Komandan Satuan berpangkat kolonel. Satuan 81 merupakan satuan di Kopassus yang berisi prajurit-prajurit terbaik yang diseleksi secara ketat dari anggota Kopassus. Kelahiran Satuan 81 dilatar belakangi oleh peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla di Don Muang, Thailand tahun 1981. Setelah Kopassus sukses mengatasi pembajakan tersebut, personel yang melaksanakan misi pembebasan sandera tersebut menjadi cikal bakal Satuan 81. Pada tanggal 30 Juni 1982, dibentuk sebuah detasemen anti-teror dengan nama Detasemen 81. Detasemen baru tersebut dipimpin oleh Komandan Mayor Luhut Binsar Panjaitan dengan wakilnya yaitu Kapten Prabowo Subianto. Kedua perwira tersebut telah menimba ilmu penanggulangan teror dari pasukan khusus anti-teror Jerman yaitu GSG 9. Dalam perjalanannya, Detasemen 81 berganti nama menjadi Satuan 81 Penanggulangan Teror atau Sat 81 Kultor. Satuan ini sempat dimekarkan menjadi grup 5 anti-teror pada tahun 95 hingga 2001. Saat ini, nama satuan ini adalah Satuan 81. Nama Kultor atau penanggulangan teror sudah dihilangkan karena cakupan tugas satuan ini tidak terbatas hanya penanggulangan teror saja. Satuan 81 merupakan satuan elit TNI yang paling rahasia, baik dari jumlah personil maupun jenis persenjataannya secara detail. Visi misi satuan ini adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Pada tanggal 30 Juli 2019, TNI resmi membentuk satuan khusus yang bernama Komando Operasi Khusus atau disingkat Koopsus TNI. Pembentukan Koopsus TNI didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019. Koopsus TNI merupakan badan pelaksana pusat yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi demi menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Personel Koopsus TNI
diambil dari prajurit-prajurit terbaik TNI dari 3 matra, yaitu Satuan 81 Kopassus dari Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut, dan Satuan Bravo 90 dari Angkatan Udara. Personil dari 3 kesatuan ini disiapsiagakan di markas besar TNI dan dapat digerakkan sewaktu-waktu. Koopsus TNI dipimpin oleh Komandan Koopsus TNI, disingkat dan Koopsus TNI, yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. Episode berikutnya, pelontar granat. Kita akan mengulas senjata-senjata pelontar granat yang digunakan oleh TNI. Sampai jumpa.